Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabunya pada pukul 7.30 malam. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita mau berbincang-bincang bersama dengan Pak Halim selaku Head Manager dari YB Surabaya. Dari Fuksin, malam Pak, malam juga dari Stocks Ninja. Halo kok, halo juga, selamat malam. Oke, tema malam hari ini sangat menarik sekali karena kita akan berbincang-bincang mengenai dampak daripada gencatan senjata dari perang ini sendiri ya terhadap IHSG dan juga dampak dari pelemahan rupiah seperti apa dan juga tentang mencari saham-saham di tengah rebalancing MSCI Index nantinya. Pasti akan seru, jangan kemana-mana. Kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan tema malam hari ini bisa langsung dituliskan di kolom pertanyaan atau kolom komentar di bawah ini ya. Dari Gus Gahan, malam Pak, selamat malam juga, selamat malam teman-teman semua. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita mau undang terlebih dahulu Pak Halim untuk turut bergabung. Kira-kira arah berapa kali Pak? Sungguh pertanyaan yang menarik sekali. Oke, Langsung benar. Selamat selamat. malam Pak Raymond. Oke, malam Pak Halim. Oke, setelah Oke. IHSG hijau berhari-hari, pada akhirnya hari ini merah dulu Pak ya, istirahat dulu ya. Ya capek lah, capek. Naiknya Capek udah ya? cukup banyak juga. Oke, santai lah, agaan lah marketnya. Tapi masih aman ya Pak ya? Masih oke lah, walaupun target pertama kena ya. Kalau hari apa itu mulai rebound kita minggu lalu hari Selasa kalau nggak Rabu ya. Mm-mm. Saya udah bilang sih ini baru mulai rebound nih, monyet dilepas aja untung nih. Hmm, Monyet lah ini kalau tadi itu mulai Jumat saya udah bilang ya monyetnya dikandangin ya istilahnya ya iya, iya, mainnya iya. agak hati-hati dikit lah tradingnya mulai berhati-hati ada peluang terkoreksi Oke. koreksi Jadi, pullback kan naiknya iya, iya. juga cepet banget nah ada peluang koreksi lah. Oke, dari Adrian malam Pak, malam juga. Jadi sebenarnya kalau yang sangkut sebenarnya opportunity untuk bisa kurang-kurangi posisi juga ya Pak ya? Harusnya untuk sekarang ini fokus Mhm. kita ini untuk mengurangi posisi nyangkut. Mengurangin posisi Bukan nyangkut. untuk Oke. build posisi ya, bukan untuk build posisi buat long term, tapi mengurangi posisi yang nyangkut kalau ada posisi nyangkut. Nah, ceritanya kan gini, Hmm, sejak ini tanggal berapa ini? Sejak bulan Maret waktu IHSG jebol EMA 200, mhm. itu turunnya kan kencang. Ya. Walaupun turunnya kencang, volumenya kecil. Mhm. Volumenya kecil, jadi yang nyangkut kan tidak banyak. Hmm. Logikanya seperti itu, karena turunnya cepat dan volumenya kecil, yang nyangkut tidak banyak. Biasanya kalau kondisi seperti itu, ketika terjadi rebound akan balik dengan cepat. Ya, ini hasilnya ini. Oke. Reboundnya balik dengan cepat. Nah, ini kesempatan untuk yang telat-telat exit. Ya, ini mengurangi posisi saatnya seperti ini. Oke, oke. Baik. Nih, to the point kenapa IHSG merah hari ini? Kenapa IHSG merah hari ini? Simpelnya naiknya sudah banyak. Itu yang pertama, naiknya udah banyak profit taking. Plus hari ini target pertama yaitu moving average 50 kena. Ya wajar Hmm. lah. Oke. Wajar lah ada pullback. Nah, orang takut kan begitu MA 50 kena, nggak bisa naik lagi ya orang menganggap itu sebagai resisten. Oke. Karena resisten, nah ini harapannya ada pullback. Pullbacknya kemana? Terdekatnya ini kemarin kan bentuk gap ya terdekatnya di moving average 5 sekitar 7.500-an. Harusnya area sana nanti ada support, baru dilihat lagi konsolidasinya bagaimana. Oke. Nah, Pak, ini kan gencatan senjata ini kan untuk 2 minggu dan ini sudah berjalan selama 1 minggu ya. Meskipun perundingan US Iran itu belum ada hasilnya, tapi kan mereka berencana untuk perundingan yang kedua kalinya. IHSG saat ini kan sudah penguatan selama ini. Apakah ini sebenarnya bertanda IHSG itu sudah mulai kembali bullish atau belum nih Pak sebenarnya? Bullish sih belum ya. Belum. Kenapa saya bilang belum bullish? Ini cuma kembali yang tadi cerita saya tadi, yang Mhm. ketika awal Maret itu jebol EMA 200 turunnya cepat, ini cuma kembali ke level awal Maret aja. Saham-saham Hmm. kembali ke level awal Maret di mana perang dimulai. Ya, Oke, di oke. mana perang dimulai kita jebol EMA 200 yaitu kita kembali ke level itu, makanya baliknya cepat ya. Kenapa? Karena turunnya juga cepat dan volumenya kecil waktu turun. Nah, ini baliknya Oke. cepat. Apakah sudah bullish? Belum. Belum ya? Kapan bullishnya?
kalau bisa berkonsolidasi di area ini, kemudian lewat EMA 200, which is gampang ingatnya sih, 8.000, kalau bisa lewat 8.000 ya back to bullish lagi, kalau enggak, sementara kita masih dalam tekanan. Oke, jadi selama dia IHSG selama masih berada di bawah EMA 200 itu berarti masih istilahnya belum aman ya Pak ya? Belum aman lah, peluang kan belum berhasil lewat kan, belum berhasil lewat orang-orang yang nyangkut yang Februari itu, masih berputar di volume kecil yang itu kan, di resisten volume kecil itu gampang, kalau volume kecil resistennya gampang untuk balik. Tapi ini agak sedikit berat karena udah dekat EMA 200, EMA 50 juga, mulai banyak yang keluar-keluar reduce posisi itu saja tadi, kesempatan buat reduce posisi dan banyak yang melakukan itu, makanya agak sedikit berat di level segini. I see. Tapi kok kelihatannya berapa hari ini justru jadi orang semakin euforia ya Pak ya? FOMO, biasa, FOMO. Biasa lihat, aduh, ada saham berapa, kalau kita lihat ya, berapa hari terakhir ini cari uang gampang banget sih ya. Ada saham satu hari bisa naik 2 hari, 3 hari naik 20-30% kan gampang. Banyak, itu bukan saham kecil ya, kayak Inet, Brand, Cuan, itu kan cepat banget naiknya gitu kan. Benar. Bahkan big cap yang simple-simple aja kayak Astra aja bisa baliknya dengan cepat. Kayak Astra aja 5% hari ini kan ya kalau nggak salah ya. Dari 6.100 jadi 6.300 lebih. Cepat gitu loh. Ya memang karena resistennya kecil gitu untuk posisi sekarang ini. Ya. Jadi kalau misalnya dia harus menembus EMA 200, itu apakah harus menembusnya dengan volume besar atau sekedar menembus? Ya, biasanya sebelum menembus tanda-tandanya itu konsolidasi dulu. Oke, konsolidasi. Jadi harga ranging gitu ya. Harga nge-flat agak lama itu tidak bergerak, agak sedikit berkonsolidasi, mulai ya istilahnya yang weekend. Kalau orang kita bilang yang weekend tuh tidak tahan kan, harga nggak mau naik, nah udah jual dulu. Nah weekend tuh pada keluar, nanti baru bisa naik lagi. Biasanya seperti itu. Oke. Nah kita entry-nya kapan? Ketika sudah konsolidasi, baru naik. Ketika udah konsolidasi, mulai naik, nah itu break konsolidasinya itu kita baru mulai masuk. I see. Jadi untuk ngumpulin tenaga dulu ya Pak ya? Iya, ceritanya kan gitu kan. Ini kan larinya kan kencang banget nih, 7.000, ya capek lah. Ya, nah ini sekarang. Oke. Nah, mungkin tadi ada yang belum pernah dengar Pak. Kalau misalnya market ternyata gagal break EMA 200 dan turun lagi, level apa yang harus kita perhatikan dan kita waspadai Pak sebagai support yang penting? Sekilas kalau dengan kondisi BI sekarang ini ya, itu ada level 7.200. 7.200. Level 7.200 tuh kalau bisa jangan sampai IHSG closing di bawah itu. Kenapa? Kalau closing di bawah itu, kemungkinan break low-nya itu gede banget. Kemungkinan break low dia kan ada Fibonacci 618 ya. Itu harusnya sih nggak akan ditembus ya, moving average 20 itu. Kalau dia mau naik lagi ya. Jadi ini saya ada cerita sama teman, kemungkinan Mei itu kita akan ada tekanan. Sell in Mei ya, biasalah. Seandainya badai Mei itu bisa bertahan di atas 72, setelah Mei kemungkinan kita bisa lewat 8.000. Oke. Jadi sebenarnya IHSG juga butuh sentimen juga. Ini ada yang bertanya Pak, apakah nunggu dari Mr. Trump Pak untuk supaya market kita bisa kembali naik Pak? Apakah nunggu dari Mr. Trump? Kalau bulan Maret memang Trump ngomong apa direspon. Trump bilang tidak spontan, tapi saya udah bilang sama teman nih, kalau caranya Maret Trump ini diobral terus-terusan ngomongnya, setiap ngomong dia maunya direspon, bosen orang lama-lama. Iya bosen dong, alah dia gini lagi, ntar juga ganti lagi, ini ganti lagi, yang dengerin lama-lama juga bosen, trennya berubah. Oke. Jadi Trump ngomong turun malah jadi kesempatan buy gitu loh. Betul. Dia ngomong sebaliknya dilawan lagi gitu. Kayak oil gitu kan, dia bilang mau blokade yang Sabtu itu ya, dia bilang Hormuz akan saya blokade. Logikanya kalau dia melakukan blokade, oil naik. Ya, oil naik. Ternyata apa yang terjadi? Cuma open doang naik langsung di profit taking. Nah kayak gitu-gitu, udah bosen lah. Market ini sekarang lagi momen-momen di mana bosen dengan omongannya Trump. Oilnya juga kayaknya ya di sini-sini aja gitu loh. Mau turun juga susah karena memang terjadi supply constraint dari Middle East ya. Tapi mau naik juga berat. Yang mau beli untuk jual lebih mahal pun takut. Sewaktu-waktu ada apa-apa bisa turun kan. Risk rewardnya tidak cocok.
peluang Oke. naiknya dikit, turunnya bisa banyak kalau supply-nya kembali. Oke. Jadi level oil di sekarang ini, apakah orang-orang itu sedang mengantisipasi kabar baik kalau mereka akan damai gitu? Kabar baik enggak ya, ini level sementara normal. Ini seperti kejadian yang waktu Rusia Ukraina, Hmm. waktu terjadi perang kan langsung naik kan. Ya. Habis itu walaupun perangnya sampai sekarang masih terjadi, tapi kan harganya turun pelan-pelan, turun Oke. pelan-pelan Ya. sampai ini ada perang Betul. baru lagi. Nah, kenapa turun pelan-pelan? Karena pada dasarnya dunia ini kelebihan minyak, bukan kekurangan ya. Pada dasarnya kelebihan yang terganggu cuma distribusinya saja. Ya. Nah, ketika perang berlangsung lama, orang-orang mulai mikir dong, kayak negara Timur Tengah, kalau saya nggak bisa lewat Hormuz, gimana kalau saya lewat yang lain? Mulai bangun infrastruktur, bangun pipa, terus kayak kebutuhan kayak plastik gitu kan, China udah bilang, wah, kalau terus-terusan gini kita kan nggak bisa. Gimana kalau batu bara yang kita rubah jadi plastik? Barang substitusi mulai keluar segala macam, ya akhirnya minyak perlahan-lahan turun. Ekonomi akan menemukan jalannya gimana untuk yang oversupply itu bisa di price in lagi sama market. Oke, oke. Dan sekarang juga katanya banyak yang mengambil dari Amerika juga minyak sekarang. Iya, ambil dari Amerika. Indonesia aja kan stuck dari Middle East, ambilnya dari Rusia sekarang. Iya, betul, betul. Ah, mulai ganti lagi ya. Seperti gitu lamanya ketemu jalan sendiri akhirnya. Oke, oke, baik. Nah, kalau selama perang ini kan juga, terutama selama Q1 ini ya, rupiah kan juga mengalami pelemahan yang cukup ya Pak, cukup signifikan juga ya. Sekarang tembus di 17.000, kalau di sini saya lihatnya di 17.135 closing tadi itu. Nah, kalau ya apalagi diperburuk dengan defisit APBN yang sampai sekarang ini 0,93 dari PDB sampai dengan Maret 2026. Apakah pelemahan rupiah ini bisa menambah tekanan, Pak, atau outflow dari IHSG ini? Ya, yang jelas karena rupiah yang melemah terus, asing ini wait and see, tidak berani masuk. Asingnya tidak berani masuk, yang ada posisi kalau kecil-kecil ya keluar. Makanya outflow-nya kecepatan outflow-nya sudah nggak seperti dulu. Kecepatan outflow-nya udah mulai melambat ya, tapi belum ada inflow. Makanya sisi lain saham perbankan mulai tertekan. Saham perbankan orang cenderung tidak mau beli, yang itu yang ditakutkan. Banyak masalah. Yang pertama rupiahnya melemah terus, jadi asing mau masuk juga agak malas-malesan. Nanti kalau saya masuk sahamnya naik, rupiahnya melemah gimana? Itu satu. Yang kedua, kalau Indonesia defisit 0,93, 0,93 target 3% kan? Ya. Padahal kalau 3 bulan 0,93, orang yang nggak ngerti ekonomi pasti hitungan kasar 0,93 dikali 4. 0,36, udah lewat dong. Lewat harusnya. Nah, kalau hitungan kasar-kasaran yang nggak terlalu baca detail ekonomi kan mikirnya sederhana seperti itu ya. 0,34, wah ini kalau lewat gimana nih? Bisa kena downgrade dong S&P segala macam. Moody S&P bisa kena downgrade, rawan. Takut kalau kena downgrade saham banknya juga melemah lagi. Yang ketiga, karena minyaknya naik, inflasi tinggi. BI tahan nggak ini untuk nggak nahan suku bunga? Makanya saham banknya agak tertekan. Nah, apa yang harus dicermati dari kondisi ini? Perhatikan nanti bulan Mei itu kan ada pengumuman lagi kan, defisitnya jadi berapa? Oke, ya. Nah, kan kita ada penerimaan windfall, penerimaan pajak yang tertunda, penerimaan pajak tahunan yang tertunda, harusnya kan Maret kita bayar pajak tahunan, diundur sampai April. Ya. Nah, itu kenaikannya seberapa nanti? Itu kalau defisitnya bisa mengecil, mungkin perspektifnya bisa berubah lagi. Lalu awal Mei itu juga ada pengumuman inflasi dan pengumuman GDP Q1. Kalau itu bagus, kemungkinan bisa baru itu bagus, terus defisitnya bagus, membaiklah. Mungkin bisa jadi katalis asing untuk masuk, nah sektor perbankan baru bisa main pada saat itu. Oke. Jadi ceritanya kalau misalnya defisit itu melebar atau kemungkinan bisa melebihi dari 3%, saham yang pertama dihajar oleh asing itu adalah perbankan berarti, Pak ya? Kalau kondisi awal-awal tahun ya mereka takut dihajar, takut defisitnya melebar. Tapi kalau sekarang sih kalau saya lihat bukan dihajar ya, asingnya nggak mau masuk, yang hajar-hajaran lokal sendiri. Asingnya yang mau keluar udah keluar kalau dilihat dengan harga sekarang ya. BCA ini udah murah banget, tapi ya kenapa nggak bisa naik? Ya karena nggak ada yang beli gitu loh. Untuk naik saham perbankan nggak ada yang beli dalam jumlah besar. Ya harganya muter-muter di sini-sini aja. Oke, gitu. Baik.
Ini ada yang tanya, Pas Min kok antrian YB cepat banget ya, war IPO dapat barang terus. Ya, begitulah YB. YB sekuritas ya. Oh, memang dari dulu seperti itu. Nggak, bukan pertanyaan. Pernyataan. Iya, iya. Kayak kalau ini kayak mau join nih, minimal depo berapa di YB, langsung bisa, nanti kalau ada admin bisa hubungin juga ya. Mungkin mau join Iya. di YB ya. Heeh. Oke. Nah, jadi Pak Halim, kalau untuk jangka pendek, dalam kondisi seperti ini, sektor yang paling diuntungkan tuh apa, Pak? Dengan ada yang perang, pelemahan rupiah seperti ini, Pak. Nah, sektor yang diuntungkan apa? Yang pertama komoditas pasti itu. Komoditas metal-metal ya. Karena metalnya naik, goldnya juga mulai naik, itu komoditas. Komoditas ini untungnya apa? Pertama rupiahnya melemah. Jadi rupiah melemah itu nggak selalu jelek. Rupiah melemah bagus buat komoditas. Oke. CPO, energi yang harga minyaknya tinggi kan CPO juga ikutan naik. Metal-metal, Antam itu juga bagus. Timah, Medco itu LK-nya bakal bagus ini. Satu. Yang kedua, ini bukan karena rupiah ya, karena program pemerintah, program yang banyak dibicarakan MBG ini. Kalau kita perhatikan MBG itu ada dampaknya juga ini. Dampaknya ke saham-saham ayam-ayaman tuh seperti Java. Memang agak sedikit melenceng sini, melenceng dalam arti gini. MBG itu kan untuk menggerakkan sektor UMKM ya. Sektor KM UMKM, tapi ya entah kenapa pengelola dapurnya itu milih yang murah kan, yang kalau mau murah ya ambilnya dari yang besar kayak Java, Cepin gitu. Ya, terlihat di laporan keuangannya Java dan Cepin gimana, membaik banget itu jadinya. Ya, memang sedikit melenceng, tapi ya efeknya di situ itu ya kita bisa apa gitu loh. Nah, perhatikan emiten itu, makanya infonya kan besar banget. Di Java, Cepin berapa hari ini infonya cukup besar, menyambut laporan keuangan Q1. Ya. Itu. Oke. Jadi bisa diperhatikan. Oke. Tadi, apa tadi ya? Komoditas ya, tadi ada emas, metal, sama oil ya. Oil, CPO, metal, emas tuh bisa. Ya, walaupun kita oil outlook-nya sudah berat naik kan, tapi bandingin dengan tahun lalu tuh. Tahun lalu oilnya itu kan cuma 60-an ya. Coal-nya juga kan, coal-nya cuma 100, sekarang coal-nya 130, oilnya 90. CPO tahun lalu 3.000, sekarang 4.400. Belum kena kursnya ringgit lagi Mas Yan. Ringgitnya juga naik. Jadi dapat windfall profitnya gede banget. Oke, baik. Ini ada yang tanya efek MSCI. Oke, sebentar lagi nanti ada pertanyaan mengenai MSCI, jadi ditunggu saja, jangan kemana-mana. Nah, Pak, selain dari pada bulan April ini, selain rilis LK untuk Q1, kan ada banyak RUPS juga untuk dividen cukup besar ya, terutama untuk perbankan. Nah, tapi apakah dividen itu saat ini, Pak, dividen play apakah masih menarik di tengah resiko makro yang begitu kental seperti ini, Pak? Perhatikan ini. Untuk saham-saham yang hutangnya kecil, jadi tekanan inflasi kan nggak terlalu gede kan. Memang suku bunga naik, inflasi naik, suku bunga naik. Tapi kalau sahamnya cukup defensif dalam arti utangnya nggak gede, itu bisa bagi dividennya nggak gede, dan efek suku bunganya tertekannya nggak terlalu gede. Itu contohnya kayak set grupnya Astra itu, dividennya kayaknya bakal gede-gede kali ini. Kayak tadi AALI ya, AALI, ASGR, udah RUPS, besok kemungkinan Astra dan UNTR itu juga bakal bagi dividen lumayan. Terus perhatikan juga grupnya Indofood, kalau ada RUPS tuh juga seperti LSIP, SIMP, sepertinya akan bagi dividen lumayan juga. Kenapa? Karena cashnya gede, dan dia harus bayar hutang kalau nggak salah. Hutang denda harus dibayar, nah itu kemungkinan bisa bagi via dividen. LSIP, jadi LSIP bagi dividen supaya SIMP bisa bayar hutang. Supaya SIMP bisa bayar denda. Gitu. Ya, itu bisa diperhatikan tuh ceritanya kayak gitu nanti. Ya, baik. Tapi untuk saham-saham perbankan yang memberi dividen paling 10%, untuk saham perbankan, ini tricky ya saham perbankan ya. Saham perbankan short term mungkin bisa naik karena laporan keuangannya. Laporan keuangan Q1 masih bagus. Short term mungkin bisa naik karena laporan Q1, mungkin ya saya bilang mungkin kenapa? Karena overall masih tertekan, tapi mungkin bisa naik karena sentimen Q1 dan dividen. Jadi perhatikan RUPS-nya untuk Bank Mandiri
Iya, Ya, RUPS-nya Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri, dividennya kapan? Itu tinggal BRI kan sudah, tinggal Bank sudah. Mandiri. Ya, Nah, sama Bank BTN. Bank Mandiri, BTN, dan BCTM. BCTM bulan depan. Nah, ini oke. kemungkinan bisa bagi dividen. Menarik juga. Oke. Ini Hardian suaranya tidak ada. Hah? Apakah jelas ya? Oke, jelas Oke, suaranya. suara saya jelas kok. Jelas, Oke, jelas, oke. Pak. Ya, oke. Ya, berarti secara short term, setelah dividen naik, kalau kita nggak berencana mengambil dividen, mendingan langsung dijual ya. Kalau nggak kena dividen cut. Langsung dijual. Iya, saran saya sih kalau nggak ada rencana dividen, kalau naiknya udah cukup, Mhm. dijual sambil nunggu awal Mei. Awal Mei itu gimana? Data-data yang keluar gimana? Kalau data yang keluar bagus ya re-entry lagi gitu. Oke, ya baik. Sudah aman. Oke, baik, sudah aman suaranya. Terima kasih. Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal emiten Konglo, Pak, terutama dari emiten Pak PP ya. Kemarin kan sudah beberapa hari ini juga naiknya cukup signifikan, berapa hari juga bisa sampai ada yang sampai 50% gitu. Apakah market saat Apakah market saat ini tuh sedang mengantisipasi good news dari MSCI, Pak, sehingga mereka saat ini sudah respon duluan? Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu. Kalau tempo hari kan good news-nya kita di downgrade terus beberapa emiten bakal dikeluarin. Mm-mm. Nah, sekarang kan sudah mulai jelas MSCI kayaknya juga mulai menerima ya, bisa menerima kondisi kita gimana. Persyarat-syaratannya kita juga bisa memenuhi, persyaratannya MSCI kita bisa memenuhi. Hmm. Nah, kayaknya sih Indonesia nggak di-downgrade ke Frontier, tapi apakah ada syarat tambahan kita juga nggak tahu. Nah, momen seperti ini dimanfaatkan untuk emiten konglomerat. Yang nilai konglomerat balik dulu lah. Kan belum tentu kita dikeluarkan. Kenapa nggak balik ke EMA 200 saja ke tengah-tengah dulu. Makanya pada rebound semua. Terus perhatikan juga emiten-emiten yang tempo hari mau masuk tapi gagal. Oke. Tempo hari mau masuk, contohnya ini yang paling jelas TINS. TINS kan bulan November mau masuk. Gagal karena masuk FCA. Terus Iya. Februari mau masuk, tapi gagal lagi Betul. karena kita kena suspend MSCI kan. Kayaknya Mei ini bisa masuk. Terus kemudian Bumi harganya kurang tinggi sih, Bumi 300 ya, kayaknya sih nggak bakal masuk. Tapi Dewa kemungkinan bisa masuk small cap. Oke. Yang Nah, upgrade harusnya PTRO ya, Pak ya? PTRO tempo hari upgrade kayaknya kali ini nggak bakal di-upgrade, tapi juga nggak bakal ditendang. Balik ke square lagi kan. PTRO waktu masuk itu kalau nggak salah harganya sekitar, kalau nggak salah masuknya kan tengah tahun ya, saya cek bentar ya. PTRO itu kalau nggak salah masuknya itu tengah tahun tuh harganya sebelum naik, iya. Sebelum naik harganya waktu dia masuk itu di harga September di harga 4.000-an ya, 4.000-an kan sekarang udah di atas tuh, jadi kayaknya sih nggak bakal ditendang, tapi untuk upgrade belum. Oke. Untuk upgrade kayaknya seperti dia masih menunggu MSCI-nya responnya bagus nggak gini loh. Kalau MSCI responnya bagus, tentunya harganya bisa naik lagi untuk masuk di bulan berikutnya, which is bulan tengah tahun ya, habis Mei, Juni-Juli. Gitu. Oke. Baik. Jadi sebenarnya saat ini apakah emiten tuh sudah mulai melakukan MSCI Play lagi, Pak? Persiapan untuk MSCI Play. Persiapan. Jadi lihat peraturannya gimana, mereka udah siap-siap dulu lah. Mereka ya kan belum tahu nanti peraturannya ya, antara ya enggak, kenapa nggak dinaikin dulu aja, atau nggak, resistennya juga nggak ada. Ya kan? Nah, yang dikhawatirkan apa? Brand DSSA dan cuan. Apakah cuan kemungkinan bisa diturunin ke small cap kalau harganya kurang tinggi. Terus brand DSSA ini kita nggak tahu. Kan masuk apa? Concentrated list ya? Ya. Apakah dikeluarkan atau dikurangin, kita lihat deh nanti gimana. Tapi harganya di tengah-tengah dulu nih. Kalau dikeluarkan ya balik ke bottomnya lagi. Tapi kalau seandainya nggak dikeluarkan, kemungkinan bisa naik ke atas lagi. Jadi ini ya, sekarang ini di tengah-tengah mereka udah siap-siap dulu. Oke. BRMS ada juga ya? BRMS kayaknya bagi grup sepertinya aman cuma untuk masuknya masih belum. BRMS ya masih di situ-situ. BRMS ini lebih khawatir ke fundamentalnya ya. Ke fundamentalnya dia kalau sensitif banget sama emas dia. Fundamentalnya sensitif banget sama emas. Kenapa? Karena belum produksinya belum maksimal.
masih peningkatan produksi kan. Yang dikhawatirkan apa? Emasnya turun. Kalau emasnya turun ketika produksi belum maksimal, turunnya dia lebih kencang dari yang lain. Oke. Meskipun harga emas sekarang sudah sangat tinggi sekali, Pak. Udah balik sih, harga emasnya udah hampir balik ke atas lagi sih. Iya. Iya, tapi technically belum lah. Mungkin butuh konsolidasi. Ini di EMA 200 masih konsolidasi. Oke. Secara MSCI Play juga nggak ada ya, maksudnya nggak akan dikeluarin, juga nggak akan ditambahin atau gimana ya, sini-sini aja sih. Oke. Berarti kita bisa tahu itu benar-benar kepastian dari MSCI apakah pada tanggal 12 Mei nanti? Iya, pada 12 Mei nanti. Sebelumnya juga bisa sih. Sebelumnya kalau MSCI ada pengumuman ya, Indonesia nggak jadi downgrade. Nah, setelah itu akan ada persiapan kira-kira yang masuk apa. Nah, sekarang mungkin udah ada tanda-tandanya. Kayak dulu gini, kalau dulu bulan Juni kan brand belum masuk ya, yang masuk waktu itu cuan ya. Cuan ya. Yang masuk waktu itu cuan, tapi orang-orang udah siap-siap nih. Wah, kalau cara mainnya sebegini ini, brand bisa masuk di bulan November. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat aja nanti di waktu 12 Mei itu, walaupun brand nggak masuk, tapi peraturannya kan udah keluar. Peraturannya MSCI, oke, Indonesia gini, caranya yang kita lihat, yang kita perhatikan dari Indonesia itu kayak gini. Boleh masuk dengan peraturan seperti ini. Nah, oke lah, waktu itu baru mulai adjust. Langsung udah, nggak usah nunggu dekat-dekat November, langsung play waktu itu, bulan Mei itu. Jadi kalau dengan kenaikan seperti sekarang ini, apakah memungkinkan pas tanggal 12 Mei diumumkan itu semuanya sudah price in dengan harganya? Sebelum diumumkan udah price in, tapi ketika diumumkan kan ada banyak data baru, menuju ke data baru lagi. Oke. Ya. Sementara ini perhatikan, biasanya gitu-gitu ada front runner yang tahu duluan. Perhatikan, sebelum pengumuman ada konsolidasi nggak? Yang seperti saya cerita tadi. Ya. Biasanya sebelum bullish ada konsolidasi, tight consolidation ya. Nah, ada tanda-tanda itu nggak? Kalau ada tanda-tanda itu terus ada good news ya, berarti udah waktunya terbang. Gitu. Oke. Jadi ada 2 minggu ini perhatikan baik-baik, nggak usah front running. Front running ya mungkin yang pasti-pasti aja kayak teams yang kecil-kecil gitu ya. Teams, Dewa itu kayaknya masuk. Tapi lebih perhatikan ke arah konsolidasinya IHSG gimana. Kalau konsolidasinya IHSG bagus, ya kita antara EMA 50 dan EMA 200 tight banget gitu kan. Next breakout-nya kita masuk ketika bulan Mei itu. Baik. Berarti 1-2 minggu ini juga lumayan krusial juga ya? Krusial ya, ada LK, ada segala macam, ada LK, jadi lebih perhatikan konsolidasinya gimana. Oke. Dan juga minggu depan kan nggak tahu ini setelah gencatan senjata ya kelanjutan. Harusnya aman. Kalau saya ditanya apakah gencatan senjata gimana, harusnya aman, nggak ada apa-apa. Ya mungkin kalau seandainya bad news perang masih berlanjut, dia turun sebentar seperti tadi, pullback ke MA, nutup gap, nutup 1-2 gap, terus balik lagi, naik lagi gitu. Oke. Ini ada yang tanya sektor teknologi, kenapa sektor teknologi? Waduh, bentar ya. Untuk sektor teknologi gimana? Teknologi yang mana dulu nih? Teknologinya banyak nih. Indonesia bukan maksudnya Indonesia ini bukan negara di mana sektor teknologinya kuat ya. Ya gitu-gitu aja lah. Sektor teknologinya biasa aja, maksudnya ya kalau mau diomong kayak Goto atau MTech atau bank digital ya kalau ya gitu-gitu aja sih, nggak ada yang terlalu menarik sih ya. Lebih menarik saat ini sektor komoditasnya. Kenapa ya? Karena rupiahnya melemah tadi dan harga komoditasnya naik. Tapi sektor teknologi kayak MTech seperti itu mulai ada pergerakan, sama properti juga ada pergerakan juga. Properti yang menarik, saya nggak tahu kenapa, tapi chartnya properti hari ini bagus. Bukan hari ini, minggu ini bagus. Iya. Chartnya properti kayak Pakuwon, BSDE itu chartnya bagus-bagus. Saya cari berita juga nggak ada apa-apa. Tapi kalau mau pakai orang Jawa bilang ilmu gatuk dipas-pasin ya. Jujur saya nggak tahu. Berita pastinya saya nggak tahu ada apa. Kalau pakai ilmu gatuk, ini pernah kejadian di tahun berapa itu ya? Waktu rupiah melemah ke 9.000. Tahun 2012, waktu tantrum itu. Waktu USD tantrum itu 2012, rupiah melemah dari 11.000 ke 14.000. Nah, waktu itu saham properti naik. Kenapa? Tiba-tiba propertinya bangkit.
out of nowhere harga-harga properti tahu-tahu naik karena inflasi kan. Inflasi menyesuaikan apakah akan terulang lagi ya kita akan nggak tahu. Tapi perhatikan chartnya properti bagus. 1 minggu ini bagus chartnya properti. Iya. Oke. Dari bertanya Afbi, Mei 2026 waktunya go away apa enggak, Pak? Mei, nah seperti tadi itu, Mei 2026 ini menariknya apa? Awal Mei ini banyak news. Selain LK yang keluar di akhir April ini, awal Mei itu perhatikan GDP. GDP itu kalau nggak 5-6 Mei, GDP kalau beneran 5,5 seperti kata Pak Urbaya, itu bagus. Lalu perhatikan juga defisit kita gimana. Kalau defisit kita bisa balik, misalnya kan tetap di bawah 1%, jadi 1 dikali 3 ya kasarannya. 1 dikali 3, tetap di bawah 3, kayaknya Indonesia juga tidak bakal di downgrade. Nah, itu mungkin malah bisa jadi awal dari titik bullish. Konsolidasinya sebelumnya gimana? Jadi perhatiin deh, apakah pasti tahun lalu Mei bullish loh? Pasti ya, nggak ada yang pasti di bursa tahun lalu malah bullish bulan Mei. Betul. Kalau inflasi yang perlu kita perhatikan, inflasi di domestik atau di Amerika juga, Pak? Global nih kayaknya semua bakal kena, tinggal kebijakan masing-masing pemerintah gimana ngatasinnya. Amerika juga kena inflasi. Seharusnya naik ya inflasi ya. Harusnya suku bunga tidak mungkin turun. Suku bunga tidak mungkin turun. Naik atau enggak gitu. Di 2026 ini ya? Iya, 2026 kayaknya sih tidak mungkin turun. Naik atau tetap atau naik? Kayaknya sih tetap ya. Mereka berusaha mati-matian untuk tetap, semua negara berusaha mati-matian untuk tetap. Tapi kalau nggak kuat ya mungkin beberapa negara harus naik. Oke, ini bagi teman-teman yang nanya mengenai emiten bisa langsung ditanyakan besok pagi ya di Morning Juice, karena malam hari ini kita lebih fokus pada sesuai dengan tema kita dan juga kepada edukasi. Jadi kita nggak bahas secara emitennya. Oke. Sektor tambang emas tadi sudah. Oke. Nah, kalau gimana Pak? Bisa dibagikan tips untuk mencari saham yang tepat di tengah potensi rebalancing indeks MSCI di bulan Mei nanti, Pak? Cari saham. Nah, ini kan sudah lewat ya ini ya. Rebound udah kencang semua, udahan ya selesai ya. Yang kita tunggu apa sekarang? Pullback, konsol. Pullback dan konsol ya. Indeksnya akan pullback lalu konsol. Nah, ketika konsol itu mulai kita cari picking. Ini saham kok nggak mau turun. Kenapa? Kita catat satu-satu. Yang bisa konsolidasinya antara MA50 dan MA200-nya bagus. Nah, itu kita mulai masuk. Kita mulai masuk konsolidasinya ketika breakout kita mulai masuk. Itu yang satu. Yang kedua, ini ada beberapa saham yang sudah menarik. Di mana posisinya udah di atas MA200. Udah di atas MA200 dan di atas MA5, konsolidasinya sudah bagus kayak Adaro itu. Kalau seandainya dia bisa new high, udah masuk aja, itu berarti udah mulai breakout duluan. Kayak Adaro, PGN juga itu, Pigas hari ini ya. Nah, itu kan sudah bagus tuh chartnya tuh. Udah mulai di atas MA200, mulai rally, nah itu mulai bagus-bagusnya biasanya. Jadi tipsnya perhatikan kalau bisa yang earningnya dalam USD, tipsnya untuk sekarang ya, untuk bulan ini yang earningnya dalam USD, yang diuntungkan oleh kondisi yang ada sekarang, yang earningnya dalam USD, yaitu pilihannya komoditas. Komoditas, energi atau CPO, lalu consumer yang diuntungkan oleh MBG. Nah, itu ada beberapa, itu sektornya juga bagus, pakai technical juga, dan kalau bisa utangnya kecil. Ya, kan cari itu gampang sih, tinggal cari aja. Baik. Iya. Dari Rahmat, halo, selamat malam juga untuk Pak Rahmat. Baik, tapi kadang-kadang rada-rada aneh Pak ya, kayak misalnya contohnya saham TPI apa, kan sebenarnya kalau dari berita dia kan ada force majeure, dia ada kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, tapi berapa hari ini malah naiknya ribornya. Ya itu tadi, ntar ya saya coba bisa lihat ya. Nah ini saya cerita nih, yang saya ceritain tadi itu, ntar ya saya buka chart aja deh. Ini contoh. Nah ketika dia turun di bulan Maret ya ini ya, saya buka ini ya, kenapa saya bilang gampang rebound, ketika dia turun di bulan Maret itu volumenya kecil, cepat dan kecil gini loh. Saya naikin dikit. Nah, kelihatan ntar ya. Ini kelihatan nih. Ketika dia turun di bulan Maret ini, volumenya dia kecil banget. Jadi ketika dia rebound tuh balik ke level segini tuh loh gampang. Ya, ketika dia turun ini volumenya kan kecil nih di sini.
Nah, waktu reboundnya jadi untuk cover up segini tuh gampang kalau turunnya volumenya kecil. Ya, ya. Nah, Ini ini namanya juga V-shape recovery, Pak ya? iya V-shape. Biasanya kalau turunnya volumenya kecil, baliknya juga cepat. Nah, ini kenapa saya selalu menekankan cut loss. Kenapa? Kalau kita cut loss tuh, kalau kita udah saham udah kayak gini, kita nggak cut loss. Ketika kita dibawa turun gini, mental kita masih kacau. Iya, iya. Kacaunya gimana? Waktu turun, kita sell nggak ada konfirmasi, kan low volume. Waktu kita turun, kalau seandainya di sini kita nggak cut loss kan, dibawa turun gini, dibawa turun, kita mau cut loss kalau udah sampai sini, mau cut loss pun takut, turunnya udah dalam, volumenya udah nggak ada, anytime bisa rebound. Tapi nggak di cut loss, tambah lama tambah dalam. Iya, iya. Nah, kalau udah telat cut loss ya itu jeleknya. Katanya kanan kiri nggak ada volume, ditunggu terus akhirnya nggak tahan, tahu-tahu reboundnya kayak gini. Iya, iya, iya. Ya, makanya kalau cut loss jangan sampai telat. Kalau cut loss-nya telat ya resiko udah. Ini penurunan 1 bulan cuma dibalikin 2 hari. Betul, Pak. Sakit tuh itu kalau bulan lalu baru cut loss, nggak di awal bulan sakit nih pasti itu. Iya, iya, iya. Betul. Ya kan? Oke, ini ada yang tanya dari Yusuf, Selat Hormuz ditutup Iran, pintu keluarnya dicegat AS, bagaimana nasib minyak, Pak? Tidak ada apa-apa. Ya itu ini sekitar cepat. Seperti waktu Rusia Ukraina tempo hari, manusia pada dasarnya oil itu kan oversupply, tinggal bagaimana mendistribusikannya. Nah ini kan distribusinya terganggu ya. Seiring berjalannya waktu, orang kalau digangguin kan cari jalan keluar kan pasti kan. Ya pasti ketemu lah jalan keluarnya nanti. Ya, ya. Soalnya kalau di berita-berita kan kedengarannya sangat menyeramkan serem. gitu, Pak. Iya, menyeramkan banget. Kayaknya mau perang lagi. Ya dulu waktu Ukraina Rusia juga serem ya. Hampir tiap hari ini kayaknya gandum bakal susah, minyak bakal susah, gini-gini. Lama-lama ya find the way sendiri kan. Oke, menarik. Jadi Pak Halim, apa ada pesan atau nasihat yang bisa disampaikan pada para trader, investor di tengah-tengah kondisi market sekarang ini, Pak? Kondisi market seperti ini, jangan FOMO yang pertama. Kenapa? IHSG masih bearish, masih di bawah EMA 200. Jadi jangan FOMO. Untuk entry, kalau sahamnya di bawah EMA 200, kalau sahamnya masih di bawah EMA 200 ya, tunggu konsol. Apalagi kalau sudah dekat-dekat EMA 200 kayak TPIA tadi kan, sahamnya udah dekat EMA 200, range-nya kan nggak ada. Tunggu dia konsolidasi dulu, next breakout kita baru masuk. Jangan FOMO intinya. Karena naiknya cepat nih pasti mengundang FOMO nih. Pasti kanan kiri pada bilang, wah ini udah waktunya cari duit, udah bullish. Belum. IHSG belum bullish. Butuh konsolidasi, jadi jangan sampai FOMO. Gitu. Oke. Jadi apakah saat ini masih waktunya untuk simpan cash atau perbanyak cash atau untuk saham bearish, pricing cash dulu. Untuk saham-saham yang bearish, exit dulu lah. Yang di bawah EMA 200, exit dulu. Jangan sampai nanti ketika, yaitu kayak TPIA tadi loh, ketika turunnya udah mulai pelan-pelan, kita malah bingung cari cut loss, nanti begitu rebound kayak gini, stres lagi nanti. FOMO lagi. Iya. Baik. Dari Christian, benarnya suspend ekspor asam sulfat oleh Cina lebih serem? Ya. Ini menarik nih. Ada yang menarik soal komoditas ya. Komoditas ini saya ada baca kemarin, tulisannya Ray Dalio ya. Dia bilang gini, komoditas itu pada dasarnya harganya akan selalu turun. Kenapa selalu turun? Manusia pasti menemukan cara untuk melakukan penambangan atau apapun itu, membuat komoditas itu lebih efisien. Jadi harganya pasti akan turun. Jadi nggak usah khawatir lah, asam sulfat segala macam gini, ya memang naik pertama, terus lama-lama seiring berjalannya teknologi apa-apa ya akan ketemu jalan sini, turun terus gitu lagi. Kecuali emas, Pak? Emas terus turun, cuma karena percetakan uang kita jauh lebih cepat, jadi emasnya naik. Emas itu, nah ini menarik nih soal, atau topik sebentar ya, topik dikit ya. Topik dikit, kenapa Amerika mati-matian berusaha inflasi 2%. Nah, karena emas itu inflasinya 2%. Setiap tahun penambahan jumlah emas itu 2%. Penambahan emas global itu 2%. Jadi inflasinya emas 2%. Jadi kalau Amerika inflasinya 2%, harga emasnya nggak kemana-mana.
Nah, tapi karena ya itu tadi, karena Amerika inflasinya sekitar 4%-an sekarang kalau nggak salah ya. Tiga lewat kan? 3 lewat Ya, lah ya masnya sekarang. kenceng lah. Hmm. Masnya pasti kenceng gitu aja. Hmm. Oke, oke. Ini ada yang tanya, Pak. Dari Hansa Moengki, musim dividen apa nggak usah diikuti, Pak? Ya, diikutin lah news kayak Ali hari ini naik. Kalau ada yang cocok, kita masuk dong. Bagus Iya, loh ini, saham-saham dividennya lagi bagus-bagusnya nih sekarang nih. iya. Tapi ya, jangan tetap kita walaupun cari saham berdividen, kita harus tetap lihat fundamentalnya ya. Kan ada kayak roti gitu, yieldnya kan gede kan. Hmm. Tapi kan dari cadangan keuntungan, ya jangan dianggap itu akan berulang tiap tahunnya. Kan ada yang cuma windfall profit sekali aja. Hmm. Kayak Demas juga itu kan Ya, nggak bisa terus-terusan ya. Jangan terlalu agresif kalau ya, seperti itu. ya. Dan pastikan kalau yang nggak mau mendapat dividen, pastikan keluar sebelum kumdet. Ya, itu. Dan juga sekedar ngingetin kalau dapat dividen itu pelaporannya waktu kerjain SPT jadi tambah banyak. Iya, ya. Kecuali 3 tahun diinvest lagi ya. Nah, ya itu kan 3 tahun diinvestasikan, ngerjain SPT-nya kan jadi banyak kan pelaporannya. Benar. Iya, iya. Oke, Pak. Sudah jam 8.12. Iya. Oke, seru sekali pada malam hari ini. Thank you buat teman-teman semua yang sudah bergabung sampai akhir acara ini. Thank you juga Pak Halim yang sudah Oke. berbagi ilmu pada kita semua. Sharing-sharingnya sangat menarik sekali ya. Oke, kalau begitu, sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu semoga pada live pada malam hari ini bisa memberikan insight kepada teman-teman semua ya. Tetap semangat dan jangan FOMO seperti kata Pak Halim. Oke, kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Halim kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Oke, sampai jumpa Oke, semuanya. sampai jumpa. Ya. See you next time. See you next time. Bye-bye.